Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Anak-anakku rahimakumullah yang insya Allah menjadi bagian dari sahabat surga, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Tak lupa salam serta sholawat kita sampaikan untuk baginda Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perantaraan beliaulah ajaran Islam sampai kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh bahwa sini menyatakan Allah memberikan informasi kepada kita sebagai manusia bahwa penghuni neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa sampai demikian? Maka sebuah pertanyaan. Namun Allah telah menunjukkan di ayat ini juga kenapa sampai manusia, kenapa jin masuk ke dalam neraka dan menjadi bagian terbesar sebagai penghuni neraka. Maka di lanjutan dari ayat ini Allah menyampaikan lahum qulub, bagi mereka ada qalbu, ada akal, namun la yafqahuna bi, mereka tidak menggunakan akal itu untuk memahami kebesaran Allah, memahami ayat-ayat Allah baik kauniyah maupun qauliyah. Dan informasi yang kedua, selain disebutkan adanya qalb, maka Allah pun juga menyebutkan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata oleh Allah, tetapi mata tidak digunakan untuk melihat sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan Allah menggunakan mata. Dan yang ketiga, Allah menyampaikan bahwa Allah pun juga memberikan telinga kepada manusia. Lahum adhanun la yasma'una biha. Pada manusia Allah berikan pendengaran, tetapi dengan pendengaran itu pun manusia tidak bisa memaksimalkan. Dan apabila kita perhatikan, baik itu akal ataupun qalbun, kemudian penglihatan, pendengaran, maka di sini menyangkut adanya alat indera pada manusia. Dan pada hakikatnya semua panca indera yang ada pada manusia merupakan alat yang dari alat yang kita miliki yang Allah berikan ini, maka kita bisa menerima, bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengarkan kebesaran Allah. Dan dari situlah maka manusia mampu memikirkan. Bahwa manusia berpikir dan baru bisa berpikir ketika indera mampu melihat fakta, melihat kenyataan yang kemudian akan diolah oleh otak manusia. Dan dari situlah kemudian manusia bisa memikirkan, bisa memahami. Dan ketika manusia tidak menggunakan senjata ataupun perlengkapan yang Allah berikan, maka Allah pun memberikan informasi tempatnya adalah neraka jahanam. Bahkan di ayat ini pula Allah mengumpamakan bagaikan binatang bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa demikian? Karena punya akal tapi tidak digunakan akal itu.
Kalau binatang jelas mereka tidak punya akal, maka mereka tidak ada tuntutan untuk menggunakan akal. Tetapi manusia, Allah lebihkan dari makhluk yang lainnya dengan akalnya. Tetapi dengan akal manusia tidak dia gunakan sebagai semestinya. Sehingga tidak aneh, maka segala hal yang di situ merusak akal, maka Allah mengharamkan hal tersebut. Segala makanan ataupun minuman yang memang ujungnya akan merusak akal, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan disinilah Allah pun juga mengingatkan, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lupa, yang lalai dari hal tersebut. Marilah di Ramadan ini kita maksimalkan segenap panca indera kita untuk taqarrub kepada Allah, memahami ayat-ayat Allah. Kita gunakan pendengaran kita dengan mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Dengan penglihatan kita lihat ayat-ayat Al-Quran huruf demi huruf dan kita lantunkan dengan lidah kita. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semuanya, menjadi bagian dari hamba Allah yang mampu menggunakan akalnya, menggunakan segenap panca inderanya untuk membawa dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.